Elektabilitas Anies naik kalahkan Prabowo. Peneliti indikator politik efek deklarasi safari politik. Lembaga Indikator Politik Indonesia memaparkan survei terbarunya terkait elektabilitas sejumlah tokoh yang digadang-gadang menjadi bakal calon presiden di 2024. Hasilnya dalam simulasi 3 nama capres Ganjar Pranowo meraih angka 33,9%. Masyarakat yang saat itu hadir terus meneriakkan dukungan dan dorongan kepada Anies Baswedan agar dapat berkontestasi dan menjadi presiden RI mendatang. Ya, ada sejumlah alasan mengapa mereka mendukung Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Jadi menurut mereka dari pengamatan sejumlah tokoh dianggap Anies Baswedan dianggap mumpuni untuk maju pada gelaran Pilpres 2024. Yang menjadi persoalannya jujur dan adilnya itu loh, terutama dalam hal ini soal pencapresan pasangan calon. Memang ada informasi, ada yang berusaha untuk mengatur-atur Pilpres 2024. Hanya 2 pasang calon yang boleh maju. Wajar mereka mencari dari sisi kotel efek, karena ketiga partai ini pasti bersama-sama di saat yang sama mereka punya magnet elektoral yang sama, yaitu Anies Baswedan, betul, tapi di saat yang sama berkoalisi di Pilpres, tapi mereka juga berkompetisi di Pileg. Nah, ketiga partai ini nanti akan berpikir, kalau AHY maju, kalau gitu yang akan mendapatkan berkah elektoral paling besar adalah Partai Demokrat dibandingkan Partai Nasdem dan PKS. Nah, 2 ini yang harus dipikirkan. Nah, saya kira ada solusi elektoral, solusi untuk mendapatkan pembagian sharing elektoral, sharing kotel efek yang imbang, itu Partai Nasdem, katakanlah brand connection-nya harus diperkuat Anies. Anies berangkat dari Nasdem. Secara pandangan politik saya secara demokratik, Mas Anies itu kader bangsa. Dia bukan kader partai mungkin, tapi dia kader bangsa. Dia punya hak berkontribusi terhadap bangsa ini. Dia punya hak dipimpin dan memimpin bangsa ini. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Yang politik identitas itu di Sreker dan Cokro TV-nya. Lo di sekeliling Mas Anies banyak orang Kristen kok, gitu loh. Banyak teman-teman saya kemarin yang kelompok nasionalis juga di Mas Anies. Ini para cepu ya, cepu ini, para peliharaan ini yang selalu menarasikan bangsa ini menjadi semakin terpolarisasi. Ya ini perilaku-perilaku sebetulnya bukan buzzer mereka. Saya anggap para pemecah belah bangsa ini agen atau para propagandis pemecah belah bangsa. Karena saya nggak mau demokrasi kita direndahkan hanya persoalan dukung-mendukung. Saya mau mendukung Mas Ganjar karena ada Mas Anies. Saya mau mendukung Mas Anies karena ada Mas Ganjar. Jangan karena saya mendukung Ganjar benci dengan Anies. Itu bahaya. Nah, ini kan kelompok-kelompok pecundang-pecundang ini mendukung Ganjar itu karena ada kebencian terhadap Anies. Dan saya nggak mau, makanya saya bilang, kalau seandainya seperti itu saya tidak mau dukung Ganjar. Saya lebih memilih dukung Anies. Itu satu. Yang kedua, AHY Partai Demokrat. Lalu PKS gimana? Nah, PKS punya potensi dari pemilih kanan, yaitu pemilih Islam. Dia mendapatkan sendiri limpahan karena salah satunya partai yang berbasis Islam, Muslim katakanlah. Nah, sementara AHY dan Anies itu berbagi di antara Nasdem dan Partai Demokrat. Nah, faktor inilah saya kira yang harus dipikirkan. Potensi lainnya, ya saya kira mereka punya faktor pemersatu ya. Untuk menghadang Anies di forum-forum yang diselenggarakan oleh Nasdem. Sehingga yang diharapkan dari pemimpin ke depan itu adalah how you manage Indonesia ke depan. Ya. Sudah diatur, Bang. Nah, kan kita nggak pernah dengar yang keluar komennya adalah ini kebijakan ugal-ugalan, aneh gitu kan. Oke lah, konteksnya katanya ada, tetapi publik itu kan nggak baca sampai ke bawah. Dan yang disampaikan kepada publik tidak. Tetapi Pak Jokowi nggak mungkin menghadang Anies di tingkat akar rumput, itu masalahnya tuh. Dan ini yang sebetulnya mesti kita terangkan aja bahwa di ujung pemerintahan Pak Jokowi ketika endorsement power dia tidak kuat, maka orang menganggap bahwa sebaiknya cari seseorang yang betul-betul antitesanya. Yang menarik di Tasikmalaya itu wilayah Gerindra, kan Gerindra menang banyak di Jawa Barat, terutama Tasikmalaya, bahkan seluruh Jawa Barat sebetulnya diambil alih Gerindra dari PDIP waktu itu. Dan ini memperlihatkan bahwa persaingan personal akan terjadi antara Prabowo dan Anies. Elektabilitas Anies naik kalahkan Prabowo. Peneliti indikator politik efek deklarasi safari politik.
Lembaga Indikator Politik Indonesia memaparkan survei terbarunya terkait elektabilitas sejumlah tokoh yang digadang-gadang menjadi bakal calon presiden di 2024. Hasilnya dalam simulasi 3 nama capres Ganjar Pranowo meraih angka 33,9%. Kemudian disusul dengan Anies Baswedan 32,2% yang mengalahkan Prabowo Subianto dengan memperoleh angka 23,9%. Dalam survei ini, jumlah sampel sebanyak 1.220 orang yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 90%. Sementara survei dilakukan pada 30 Oktober sampai 5 November 2022. Peneliti indikator politik Bawodo Kuboro menjelaskan ada beberapa alasan kenapa elektabilitas Anies bisa unggul di Prabowo. Faktor pertama, efek dari deklarasi oleh Partai Nasdem pada 3 Oktober lalu. Nama Anies memang kian semakin memperoleh atensi pemilih pasca deklarasi tersebut. Ia menyebutkan sebelum deklarasi dan safari politik dilakukan, popularitas Anies belum mendekati angka 90%. Bawodo juga menyampaikan temuan menarik dalam survei mengenai 28,6% basis pendukung Agus Harimurti Yudhoyono lebih memilih Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat sejak mantan Gubernur DKI Jakarta itu dideklarasikan sebagai bakal calon presiden. Ditambah AHY dan Partai Demokrat turut berinisiatif melakukan pendekatan komunikasi politik kepada Anies untuk dapat dipertimbangkan sebagai pasangan calon di pemilihan presiden 2024. Bahkan saat mengunjungi DPP Partai Demokrat pada 7 Oktober lalu, Anies disambut secara meriah oleh kader-kader Partai Demokrat sambil meneriakkan nama Anies dan AHY. Elektabilitas Anies naik kalahkan Prabowo. Peneliti indikator politik efek deklarasi safari politik. Lembaga Indikator Politik Indonesia memaparkan survei terbarunya terkait elektabilitas sejumlah tokoh yang digadang-gadang menjadi bakal calon presiden di 2024. Hasilnya dalam simulasi 3 nama capres Ganjar Pranowo meraih angka 33,9%. Kemudian disusul dengan Anies Baswedan 32,2% yang mengalahkan Prabowo Subianto dengan memperoleh angka 23,9%. Dalam survei ini, jumlah sampel sebanyak 1.220 orang yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi